prinsipal di MI Muhammadiyah Penerbangan. Kemudian juga saat ini tengah menempuh S2 di Universitas Islam Negeri Saifuddin Supri Purwokerto. Dan dari yang saya dengar saat ini tengah menyelesaikan tesisnya Ibu. Iya, Bapak. Oh ya, alhamdulillah sudah lagi selesai ya. Amin. Dan juga beliau ini seorang istri dan ibu dari 2 orang putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat datang di podcast kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aulia dari Lasismu Purbalingga. Kami diberi kesempatan untuk podcast perdana dalam rangka Ramadan mencerahkan untuk Lasismu Purbalingga. Ini episode spesial karena ini selain perdana juga selain untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita ini mengangkat tema Ramadan mencerahkan. Mencerahkan itu berbagi, selain berbagi zakat, infak, nantinya juga berbagi ilmu buat semuanya, mencerahkan semuanya. Kita ada cara-cara baru dakwah melalui sosial media. Oh iya, kita harus cerdas bermedia sosial, begitu ya Mbak Aulia ya. Dan terima kasih kami diberi kesempatan untuk podcast perdana dalam rangka Ramadan mencerahkan Lasismu Purbalingga. Untuk tema kali ini karena ini kebetulan Bu Leli, panggilannya ini ya, Bu Leli bersama anak-anak setiap hari di MI Muhammadiyah Penerbangan. Jadi temanya yang tepat bagi bunda-bunda semua ini adalah 10 tips persiapan puasa Ramadan bagi anak. Itu Mbak Aulia yang akan kita angkat. Cocok sekali untuk ayah dan bunda di rumah yang mungkin mempunyai anak masih kecil, balita atau yang usia TK, SDMI yang mungkin baru mau memulai belajar puasa. Nah, ini bisa disimak tips-tips yang menarik mungkin dari Ibu Leli yang seorang guru juga, ini pasti sudah sering bergelut di bidang ini. Ya, karena kami berinteraksi dengan anak-anak. Senang berinteraksi dengan anak-anak. Dunia kami dunia anak-anak. Pecinta anak-anak Mbak Aulia ya, karena anak-anak itu adalah aset kita di masa depan, generasi bangsa yang bila kita tidak membersamai mereka dengan pembiasaan sejak dininya, kemudian apalagi ini adalah Ramadan, puasa Ramadan adalah wajib bagi kita seorang muslimah nantinya. Apabila anak-anak tidak dibiasakan dan tidak dikenalkan sejak dini, nanti ketika anak-anak itu dewasa, mereka menjalankan puasanya nanti ketika sudah dikenalkan dan tips kita itu bisa dipraktekkan, itu anak-anak akan ringan menjalankan puasanya. Gitu Mbak Aulia. Iya. Bisa di-share Bu, tipsnya yang pertama apa nih yang pasti sudah ditunggu-tunggu sama Ibu? Oke, Mbak Aulia ini ya, dan bunda-bunda semua dan juga penanese saya Bu Leli itu semua di Mempena. Biasanya kita panggil penanese. Iya. Ada panggilannya. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Muridnya siapa? Anak-anak. Untuk anak Mempena. Jadi Mempena itu penanese yang followernya Mempena. Pasti ini anak-anaknya Bu Leli ini pasti akan bakal nonton nih. Iya, nanti kita share ke parenting Mempena. Ini karena terima kasih sudah diberi kesempatan oleh Lasismu ya. Jadi ini luar biasa bisa kita bahas bareng-bareng ini Mbak Aulia. Kita bareng-bareng menyampaikan materi, bukan Bu Leli itu tahu semuanya, enggak, kita sharing bersama. Dan kebetulan kalau ini buat bekal Mbak Aulia juga nantinya ketika punya putra ya. Iya. 10 tips persiapan Ramadan bagi anak ini. Yang pertama adalah mengenalkan Ramadan lewat cerita. Ayah bunda dan juga bapak ibu guru yang di sekolah, ketika anak-anak kita di TK, usia TK kelas A atau kelas B, kemudian di MI antara usia kelas 1 sampai kelas 6, itu harus kita kenalkan cerita-cerita yang positif tentang, pastinya semua cerita tentang Ramadan itu adalah positif. Ketika kita memberikannya tidak menyenangkan, bahwa puasa itu nanti lapar dan begini-begini, anak-anak tuh jadi malas gitu. Iya, nanti sembunyi-sembunyi nanti gitu. Nanti pura-puranya puasa di depan ayah bunda, di depan guru, tapi di rumahnya makan. Nah, kita mengenalkan puasa, apa sih hebatnya puasa itu apa disebutkan, kemudian positifnya, akibat positif bagi badan kita,
itu harus kita kenalkan Iya, sama puasa anak-anak. juga Iya. untuk kesehatan. Iya, jadi puasa bisa secara kesehatan ceritanya ini, kemudian puasa secara untuk beribadah begini, bahwa nanti Allah itu akan membukakan pintu surganya, Ar-Royan dengan anak-anak puasa. Ayo kamu puasa loh, nanti kita masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Dengan cerita-cerita seperti itu, ayah bunda itu bisa mengajak tentang Ramadan yang menyenangkan. Itu Mbak Oli yang pertama. Iya. Dan juga kenapa sih kita harus berpuasa selama bulan Ramadan? Kita juga ceritakan ke anak-anak, disampaikan kenapa sih anak-anak bisa jadi ya, atau bunda kenapa sih kita kok ada puasa? Betul, anak sekarang itu kan Kritis. kritis. Iya, kenapa bunda kita nggak makan seharian? Nanti saya nggak bisa makan es krim ya, gitu. Iya. Nah kan, nah ketika cerita-cerita yang memberikan edukasi, mensupport bahwa kita berlapar-lapar itu adalah dalam rangka supaya kita tahu bahwa luar biasa ketika kita lapar. Padahal kita laparnya hanya siang hari. Ayo bagaimana nak ketika para pengemis, para gelandangan yang mereka itu menahan lapar sepanjang hari. Nah dengan cerita-cerita yang menyentuh, anak-anak jadi oh iya ya kita semangat. Ya, menimbulkan empati bahwa itu puasa. Terus yang kedua, karena ini masih anak-anak, apalagi yang usianya 4 tahun sampai 6 tahun, itu kita ajak diskusi berkesepakatan. Iya. Anak juga perlu diajak diskusi. Iya, harus ini kita tidak jadi orang tua yang otoriter gitu. Ini harus kamu harus puasa. Wah, wajahnya ayah bunda dengan menakutkan, serem gitu Mbak Ali ya. Jadi ayo nak kita puasa, kita bikin kesepakatan. Mungkin bagi anak putra putri ayah bunda yang masih 4, 5, 6 kita bisa kesepakatan. Oh, ayo nak kamu kuatnya sampai jam berapa? Ditawarkan. Anak pasti ketika ditawarkan dan nanti dia itu akan bertanggung jawab. Ketika saya udah kemarin sepakatan sama ayah bunda, sama bu guru, bapak ibu guru, saya ingin puasa sampai jam 12 gitu. Nah, menimbulkan rasa tanggung jawab. Iya, jadi ketika ada kesepakatan bersama, anak-anak itu akan bertanggung jawab bahwa dia akan menyelesaikan puasanya sesuai kesepakatan. Iya, dia sendiri udah janji. Karena 30 hari ya Mbak Ulia, jadi nanti bertahap. Bisa juga, hari awal-awal sampai jam 1 mungkin, nanti jam 2, nanti alhamdulillah pelan-pelan itu sampai maghrib. Ini pernah Bu Leli praktekkan sendiri kepada anak pribadi ya, anak kandung, kemudian disampaikan juga ke anak-anak di MI Muhammadiyah Penaruban begitu. Jadi memotivasi puasanya, jadi tidak memaksakan kamu harus puasa. Dan itu sukses yang sukses. Alhamdulillah anak-anaknya sendiri Bu Leli itu alhamdulillah kelas TKB itu sudah lulus puasa full 30 hari dan semangatnya luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi ada kesepakatan. Jadi ketika pelan-pelan dan bertahap dalam mengenalkan puasa itu, jangan sampai nanti jadi anak-anak itu tidak membenci Ramadan sebagai bulan yang menyiksa saya. Iya, begitu Mbak Ulia. Itu yang kedua kesepakatan ya. Yang tadi pertama mengenalkan cerita-cerita positifnya. Kemudian yang ketiga itu ajak anak-anak menghias rumah, menghias kamar, menghias kelasnya. Cara ini biasanya kita cuma menghias nanti kalau mau lebaran, menghias isi toples, atau juga menghias HUT RI dalam rangka HUT RI begitu ya. Kita Ramadan nggak kepikiran. Nah, dalam rangka Ramadan ini ajak anak-anak, ayo nak kita hias kamar kita yuk. Selamat datang Ramadan atau marhaban ya Ramadan, untuk mengingatkan anak setiap hari bahwa ini sebentar lagi kita akan puasa gitu Mbak Aulia. Jadi terus bisa juga kesepakatan dengan tadi Bapak Ibu guru di sekolah untuk mengenalkannya. Jadi tidak hanya ayah bunda yang mengajak anak-anak untuk menghias rumah dengan tema Ramadan. Itu bisa dengan di PPI mungkin ya, kemudian di SDMI-nya, di BA-nya, di TK-nya. Berarti ini tipsnya juga bisa tidak hanya untuk ayah bunda, tetapi semuanya. Karena ketika anak dilibatkan menghias persiapan Ramadan itu anak akan mengistimewakan. Luar biasa ya berarti Ramadan, karena ayah bunda, bapak ibu guru juga antusias sekali menyiapkannya. Ayo nak kita hias bareng-bareng gitu. Itu yang tips ketiga.
Kemudian yang keempat itu membuat rencana keluarga di bulan Ramadan itu Mbak Aulia. Itu juga penting. Apa itu? Membuat rencana itu misalkan anak-anak diajak, anak-anak menu bisa juga. Kira-kira menu yang hari pertama, kedua, ketiga kalian mau apa? Oh iya, itu anak. Iya. Antusias. Atau mau buka bersama di mana? Kalau dulu waktu anaknya mulai kecil itu senang kan nanti buka bersama di rumah Mbak. Iya. Padahal sederhana ya. Sederhana. Mereka antusias karena Iya. Mbak juga menyediakan makan itu. Nanti hari atau berikutnya nanti buka bersama keluarga besar. Iya. Bagi anak itu juga luar biasa. Jadi membuat rencana keluarga di bulan Ramadan. Rencana keluarga itu juga tidak hanya sekedar menu, tapi rencananya lagi, ayo kita mentargetkan berapa jus yuk kita akan hatam kayak gitu, berapa sekeluarga dan bisa bersama. Betul, berapa kali kita hatam begitu. Terus menyebutkan juga anak-anak kepingin, apalagi sekarang ya Mbak Aulia, anak-anak kan suka misalkan ayah bunda pingin loh sekali-kali kita tarawih di masjid ini. Biasanya masjid kan sekarang cantik-cantik. Iya, betul. Zamannya Bu Eli kecil, Mbak Aulia kecil itu kan pasti hanya musola masih terdekat kan. Iya. Nah, ketika kita kenalkan masjid, musola yang lebih luas, dan tidak mengganggu tugas ayah bunda, misalkan ayah bunda yang bekerja, nah kita sepakati, kita buat rencana di bulan Ramadan. Anak-anak pasti dimintai pendapatnya. Ayo anak-anak kita mau buka bersama di mana saja. Terus mau tarawih di mana? Kita tahu. Kemudian olahraga pagi kan tetap nggak masalah. Yuk naik sepeda hari libur, nah itu bisa membuat rencana. Dan yang kelima itu membuat anak berempati, berbagi. Dengan adanya buka bersama di mana, anak-anak itu kita rencanakan bagi takjil. Nah, dan ini Mbak Aulia, bagi takjil itu sudah kita terapkan juga di MI Muhammadiyah Penaruban. Sudah 5 tahun Ramadan, kita bagi takjil di sepanjang jalan depan madrasah. Saya sering lihat di Facebook CBLI memang kegiatan Mipena itu banyak sekali. Iya, harus kita sampaikan ke media, ke masyarakat ya. Jadi takjilnya itu dari anak, dan anak langsung membagikan Mbak Aulia. Itu anak ternyata senangnya luar biasa. Ini juga pernah dipraktekkan untuk anak sendiri begitu, ketika anak mengantarkan takjil ke musola terdekat, itu senang. Biasanya kan setiap rumah dijatah untuk takjil. Iya. Itu anak yang mengantarkan. Jadi anak diajak untuk berbagi takjil. Anak juga dimintai pendapatnya Mbak Aulia. Kira-kira nanti takjil yang enak, yang kamu suka, kita akan bagi ke musola. Yang apa ya nak? Itu Mbak Aulia. Jadi biasanya di musola itu juga banyak anak-anak yang ngaji kan ya. Iya. Jadi takjilnya itu selera anak-anak. Iya. Teman-temannya anak-anak. Betul sekali. Jadi anak ketika dilibatkan itu akan dia merasa bangga dan dia akan tambah semangat. Dihargai. Juga dihargai. Iya. Kenapa ada edisi bagi takjil itu masuk tips? Jadi anak-anak gini, nanti saya harus puasa buka bersama di musola. Kalau nanti saya udah batal malu, gitu kan. Tapi nanti kalau nggak batal saya akan senang. Takjilnya enak, sesuai request anak. Oh iya. Itu Mbak Aulia. Sederhana ya. Sederhana sekali. Jadi tidak perlu kita memberikan tips-tips yang berat untuk anak. Kemudian anak-anak merasa terbebani. Kemudian anak-anak malah nanti akan antipati. Alhamdulillah kalau antipati dengan puasa, nanti dia akan dalam benaknya puasa itu menyebalkan. Tapi dalam benaknya kita tanamkan puasa itu adalah menyenangkan. Itu yang kelima Mbak Aulia. Boleh itu punya tips 10. Banyak sekali loh yang bisa diterapkan ayah dan bunda di rumah. Iya, dan ini alhamdulillah sudah diterapkan di madrasah, kemudian di parenting ke wali murid, itu wali murid juga sudah mempraktekkan langsung. Kemudian yang keenam tadi ini bersama dengan anak tadi kan udah membuat rencana ya Mbak Aul, itu yang tips keempat membuat rencana. Lah yang keenam, yang kelima dan enam itu dipraktekkan, nanti buka bagi takjil sama buka bersamanya mau di mana. Jangan sampai nanti ayah bunda kemarin kita udah janjian loh, udah kesepakatan. Iya. Ini kakak
kemarin usul loh Bun, mau mau buka bersama di rumah nenek gitu. Oh ya Bun, Bunda kemarin adik usulnya di rumah Bude misalkan. Itu kesepakatannya. Jadi berbuka puasa di luar rumah itu juga perlu. Apalagi sekarang bisa juga di rumah makan. Itu menyenangkan sekali. Iya, cuman tipsnya juga ketika kita buka bersama di rumah makan juga kita sudah siapkan juga Mbak Ulia. Kadang-kadang di rumah makan kan banyak banget orang, banyak sekali ya. Masa-masa Dan juga kita harus menyiapkan, kita sudah suci dahulu dari rumah, sudah berwudu, tinggal kita nanti buka puasa membatalkan saja. Setelah membatalkan kita segera sholat maghrib. Tetap sholat ya. Bukan berarti makan di luar, buka bersama di luar, malah kita meninggalkan yang itu yang biasanya yang pernah sering saya amati itu ketika kita buka puasa di luar, di rumah makan atau di mana-mana itu kadang-kadang mereka melupakan. Alhamdulillah ini melupakan. Jadi ya puasanya wajib, tapi sholatnya juga wajib. Semangat sekali buka puasanya. Buka puasa di luar. Tapi sholat maghribnya hampir masuk isya. Nah ini kan alhamdulillah. Kadang-kadang enggak. Iya, kadang-kadang enggak. Nah ini kita tanamkan ke anak. Ayo kita buka puasa di luar, tapi kita sudah kondisikan anak-anak. Apalagi anak-anak kan ribet begitu ya. Harus kamu suci dulu, wudu dulu, nanti di sana datangnya tepat waktu, tidak terlalu antri. Iya, seperti itu. Itu untuk antisipasi ketika kita berpuasa atau berbuka puasa di luar. Ini penting banget. Harus diingat ini ya. Ini juga untuk pengelola rumah makan ya. Prioritaskan juga sholat maghribnya. Dan ada yang pernah ini saya buka bersama di musol di rumah makan. Itu luar biasa pengelola rumah makannya mengingatkan bahwa silakan Bapak Ibu pengunjung untuk segera sholat maghrib seperti itu. Dan di Purbalingga jarang-jarang yang ada seperti itu di luar Purbalingga. Nah ini juga iya, rumah makan itu harus mengutamakan sholat fardunya, karena semangat buka puasa bersama di rumah makan itu luar biasa Pak Ulia. Biasanya kita booking untuk acara buka itu pasti rumah makannya penuh 1 minggu sebelumnya itu sudah ya. Makanya dari sekarang nih ya, harus booking nih sekarang lah. Jadi itu antisipasinya. Kemudian kita bawa alat sholat dari rumah sendiri. Iya, jangan pinjam yang di tempat rumah makan, karena kebetulan sekarang kan pandemi ya Mbak Ulia. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan, dan kita tetap bergembira menyambut Ramadannya, bergembira juga menjalani puasanya, menyenangkan hati semuanya ketika buka bersama. Itu yang ke-7. Yang ke-6 ya. Kemudian yang ke-7 itu bersama-sama anak menyusun menu favoritnya. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Biasanya request pengen ini tapi ini. Iya. Ayam goreng, ayam ipin, ayam. Kita orang dewasa saja pasti kan ingin menu yang enak. Jadi ketika ayah bunda dari awal Ramadan itu kita sudah menyusun menu 30 hari ke depan. Bisa juga untuk tips menghemat. Iya. Bisa diatur juga. Ya, bisa diatur. Dan jadi ketika nanti kita akan buka puasa bersama di mana sudah sesuai dengan menu yang kita inginkan. Atau tapi juga nanti kondisionalkan. Tapi yang penting adalah menyusun menu puasa, baik buka puasa maupun sahur. Sahur yang biasanya anak malas. Berat banget. Bangunnya sih malas bangunnya. Bunda sudah masak ini loh, di antaranya itu tadi, ketika anak sudah tahu bahwa menu sahurnya kita adalah hari ini sesuai dengan permintaan Ananda itu akan semangat bangunnya. Oh betul. Iya. Oh nanti saya sahur, nanti malam sahurnya saya sesuai dengan keinginan saya. Nah, pasti anak-anak kan semangat. Tapi ketika Bunda memaksakan menu, tentunya menunya tetap yang 4 sehat 5 sempurna Mbak Ulia ya. Jadi tidak melulu kita sayur, tidak melulu tahu, boleh sekali mungkin. Iya, tetap yang 4 sehat 5 sempurna, tetapi tetap dengan versi anak-anak. Mungkin bisa diolah yang banyak sekali. Ini apalagi yang bunda-bunda pinter masak ya. Boleh ini nggak pinter masak Mbak Ulia? Sebagaimana gitu anak. Iya,
Yang penting nanti ketika masuk kepada permintaan menu yang walaupun Bunda tidak pintar memasak, menunya anak request, kita punya cara dong. Klik pesan dia. Ada GrabFood tadi. Iya, jadi anak tetap terlayani, Bunda juga tidak membohongi. Iya, dan bukan sebuah halangan untuk kita menyediakan menu favorit anak-anak walaupun kita memang kurang pintar memasak. Gak masalah, yang penting kita tetap mengutamakan menu keluarga yang 4 sehat 5 sempurna. Iya, dan ini juga menolong bunda-bunda yang kurang pintar masak seperti narasumber ini hari ini kurang pintar masak. Kebetulan. Ya kurang pintar memasak, tetapi bagaimana nanti kita ke rumah makan ini saya request ini seperti itu. Dan nanti kalau itu ada waktu, ayah bunda libur bersama anak bisa masak bersama. Apapun rasanya kalau anak bikin sendiri kan. Iya. Antusias Jadinya enak. kan. Itu bisa menyusun menu favorit anak-anak Mbak Oli, yaitu yang ke-7. Dan yang ke-8 menyusun dan menulis kembali semua kegiatan Ramadan. Ramadan hari pertama, anak harus menuliskan dia kesannya apa. Jadi di sini ada pelajaran literasinya. Ini juga sudah kita terapkan di madrasah. Anak-anak nanti ditulis pengalaman Ramadan. Dan itu menjadi nilai tambah bagi anak-anak ketika nanti melaporkan kegiatan amaliyah Ramadan. Oh iya, biasanya kalau anak di SDMI itu ada buku Iya. amaliyah Ramadan ya. Betul. Sholatnya bolong dicanang-canang gitu. Dulu zaman saya kecil tuh kayak gitu. Di FI masih jalan ya. Ya, kemarin hanya karena pandemi Mbak Aulia. Karena pandemi, satu kali kita tidak membagikan buku amaliyah, tapi ini sudah buku amaliyah sudah ready, jadi nanti anak-anak menuliskan semua kegiatannya, ustadznya yang sore itu memberikan kultum siapa, tarawihnya, ngaji, tadarus, sholat 5 waktu, terus biasanya sama lagi puasanya centang atau bolong ini ya gitu ya Mbak Aula. Kelihatan nih nanti. Iya, tapi itu baru untuk kelas 2 sampai kelas 6. Karena kelas 1 masih belum terlalu repot untuk ini, walaupun anak kelas 1 kita lihat sudah calistumnya udah luar biasa, tetapi ketika kita memberikan buku amaliyah Ramadan untuk mencatat kegiatan-kegiatan itu dari yang wajib itu kelas 2 sampai kelas 6 kalau di kami, tetapi bisa juga Bunda terapkan juga yang sederhana, walaupun dia masih kelas dol kecil A atau dol besar yang B, dan kelas 1 itu bisa dia tulis sederhananya dibantu ayah bunda tentunya di rumah. Hari pertama puasa enggak? Yang kayak gitu aja ringan. Mungkin ibunya enggak ya, bundanya yang mengisi. Iya, catatannya katakan namanya Mas Hafiz, catatan Ramadan Mas Hafiz. Hari pertama puasa enggak? Centang. Kedua, puasa enggak sampai hari jam berapa? Itu catatan sederhana. Jadi yang menyusun dan menulis kembali semua kegiatan Ramadan itu mereview juga dan juga bisa mengedukasi tentang literasi sejak dini. Itu Mbak Aulia. Dan yang ke-9 itu kita bisa bekerja sama. Yang punya balita atau anak-anak yang usia TK, kita kerjasama dengan pihak sekolah di TK atau BA. Dan yang di MI atau SD bisa bekerja sama untuk menyertakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatannya di sekolah. Iya, jadi tetap dikontrol, harus kerjasama. Seperti yang mengawasi Bapak Ibu. Jadi dari kalau sekolah-sekolah yang sudah mengedukasi Ramadan dengan baik, insya Allah itu tanpa diminta bekerja sama. Tapi mungkin ada sekolah-sekolah yang belum melibatkan orang tua tentang apa itu sih edukasi tentang Ramadan, itu kan hanya terserah monggo itu orang tua, silakan, itu kan haknya orang tua, kita di sekolah hanya mengajar. Masih ada yang beberapa seperti itu, tapi bisa juga kita kerjasama dengan TPQ terdekat, itu Mbak Oleh kita titipkan anak-anak kan, jadi kerjasama. Nanti dari TPQ juga memberikan informasi ke kita bahwa ada kegiatan gitu. Jadi selain di sekolah, anak juga bisa diikutsertakan di madrasah diniyah, TPQ, rumah Quran, kayak gitu Mbak Oli. Jadi biasanya untuk ngabuburit anak-anak. Iya, ngabuburit yang mendapatkan
kita orang tua itu mengedukasinya ngabuburitnya yang bermanfaat. Ya, itu yang ke-9 dan yang terakhir nih ya, harus menarik. Iya ini harus memberikan pencerahan bagi anak-anak, apalagi ini Ramadan mencerahkan ya. Sesuai dengan tema kita mencerahkan. Ini versi untuk anak-anak, mencerahkan untuk anak-anak. Iya betul, ini luar biasa bagi rasisme itu apa ya, satu langkah terobosan baru berbeda ya, mencerahkan untuk semuanya. Dan Insya ini Allah. apalagi anak-anak ya, orang tua saja ketika diberi ribet ya Mbak Oli ya pasti suka. Iya. Betul. Ini loh stafnya Lasismu yang paling rajin, nanti diberi ribet oleh direkturnya. Bapak direktur.